Halo teman-teman, ketemu lagi. Selamat ya buat teman-teman yang udah mulai mengambil satu langkah untuk berkomitmen untuk berpuasa. Nah, itu satu hal yang baik ya teman-teman, karena puasa itu sangat dianjurkan oleh Tuhan Yesus buat murid-muridnya, buat kita-kita, dan itu adalah sesuatu gaya hidup dari orang-orang yang benar-benar menjadi pengikut Yesus. Jadi puasa itu harus menjadi bagian dari hidup kita ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita bilang kita mau puasa, kebanyakan kan kita mikirnya simpel aja ya, oh ya cuma tahan makan atau mungkin tahan minum selama berapa jam ya, seperti itu ya. Salah satu hal yang paling berbahaya dari puasa adalah gini teman-teman, kita melakukan langsung puasa, tapi tanpa pemikiran yang benar tentang puasa, tapi tanpa perasaan yang benar tentang puasa. Yang kita lakukan itu harus didukung oleh pemikiran yang benar dan perasaan yang benar dulu teman-teman. Jadi sekarang Kak Onil pengen kasih makna-makna dari puasa ya. Jadi puasa itu adalah bukan hanya sekedar challenge diri untuk menahan lapar dan haus. Itu memang salah satu bagian dari puasa, tapi bukan tujuan dari puasa teman-teman. Tujuan dari puasa itu adalah supaya kita bentuk kasih sayang kita pada Tuhan. Kita pengen makin sayang Tuhan, kayak kita kangen sama Tuhan. Dan hasil dari puasa itu adalah juga kita makin sayang dengan sesama. Jadi sebenarnya hasil dari puasa adalah lebih mengenal dan mencintai Tuhan secara vertikal, dan kita itu akan lebih menyayangi dan mengasihi sesama secara horizontal teman-teman. Jadi puasa itu adalah bukan tentang melakukan sebuah ritual, tapi tentang keintiman, tentang kita mau ngobrol sama Tuhan gitu. Nah, ngapain aja pas puasa teman-teman? Jadi salah satu hal yang mungkin juga berbahaya dalam puasa teman-teman adalah waktu kita puasa, kita memang tahan makan atau tahan minum ya, tapi di dalam menahan itu kita cari nyaman, kita cari entertainment, kita habisin waktu kita, oh biar puasanya nggak berasa, aku lakukan inilah, aku lakukan itulah, atau aku nonton drakor lah, atau aku nonton YouTube, medsos dan lain-lain ya. Itu adalah salah satu cara puasa yang tidak benar teman-teman. Tidak ada sisi spiritual dalam hal menghabiskan puasa dengan entertainment teman-teman. Jadi kurangi entertainment, kalau bisa di stop sama sekali teman-teman untuk entertainmentnya. Ganti waktu teman-teman untuk ngobrol sama Tuhan, untuk berdoa, untuk baca firman, untuk merenungkan tentang komunitas, mengasihi komunitas ya teman-teman. Nah terus kemudian tentang kenapa harus makanan yang dipuasain? Kenapa kayak seperti minuman dan makanan? Kenapa enggak puasanya yang lain aja, puasa medsos gitu, atau misalkan puasa nggak nonton gitu. Karena gini teman-teman, esensi dari puasa itu adalah dia itu menahan sesuatu yang basic yang menopang kehidupan kita. Nah apa sih yang basic menopang kehidupan kita? Yaitu makan dan minum teman-teman. Dan yang basic itu kita stop sehingga kita menjadi lemah, dan kita menggantikan yang basic itu dengan Tuhan yang lebih basic daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Makanya kebutuhan yang paling basic untuk hidup digantikan dengan kehadiran Tuhan. Itulah arti dari puasa teman-teman. Dan puasa itu bukan tentang memenuhi keinginan kita. Itu bukan tentang self fulfillment supaya kita penuh, supaya maunya kita diikutin Tuhan gitu, bukan. Puasa itu adalah tentang ngosongin diri. Ngosongin kemauan kita, nafsu kita, ambisiusnya kita, apa itu kita kosongin dan kita ganti dengan maunya Tuhan. Jadi fasting is about self denial, tentang menyangkal diri. Bukan tentang self fulfillment ya, bukan tentang memenuhi maunya kita gitu. Dan salah satu hal yang paling penting dalam puasa adalah waktu kita broken, kita rapuh, dan kita menderita, kita lapar dan haus, dan kita lemah. Itu adalah inti klimaks dari sebuah puasa, yaitu dengan cara adalah kita dengan kita lemah, kita nggak gunakan power kita gunakan powernya Tuhan. Pada saat kita lemah, kita tahu apa yang kita minta itu, apa yang kita inginkan bagi diri kita dan komunitas itu hanya Tuhan yang bisa penuhi, dan Tuhan yang bisa punya kekuatan untuk itu. Jadi ganti power kita, dari ngandelin power kita, ngandelin powernya Tuhan. Itu sisi brokenness-nya teman-teman. Dan puasa itu adalah mati terhadap kedagingan kita, nafsu-nafsu kita yang mau keren, nafsu kita yang mau memiliki banyak materi, nafsu kita yang menginginkan banyak uang, banyak nafsu-nafsu lain lah. Itu intinya dihabiskan gitu. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan bukan tentang apa yang aku mau lagi, tapi tentang apa yang Tuhan mau. Jadi banyak-banyak dengar-dengaran waktu puasa, listening to God lebih sering teman-teman. Nah, ini adalah alasan kenapa kita puasa. Ini penting banget teman-teman. Alasan puasa ini bukan sekedar supaya saya jadi lebih rohani. Tapi ada 3 alasan mengapa kita puasa. Nomor 1,
repentance, pertobatan. Kita berpuasa untuk terbuka atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan ingin bertobat dan ingin Tuhan pulihkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Banyak sekali dosa-dosa kita yang kadang kita udah coba berhentiin tapi nggak bisa. Tapi kita lakukan terus, akhirnya keenakan teman-teman. Dan itu mungkin kita mau stop di hadapan Tuhan dengan puasa ini. Karena puasa itu punya kekuatan yang luar biasa untuk menghentikan dosa dan untuk tempat di mana kita bertobat, untuk dipulihkan Tuhan. Yang kedua, puasa itu pentingnya adalah untuk revelation atau pewahyuan. Pewahyuan ini artinya Tuhan menyatakan diri gitu. Jadi di sini mungkin kita perlu petunjuk Tuhan terhadap hidup kita. Terhadap apapun dalam hidup kita. Pernikahan, pasangan, atau mungkin tentang gereja kita, arah komunitas kita, arah kepengurusan kita, arah pelayanan kita. Di sini kita berdiam diri, kita puasa, kita kosongkan diri kita dengerin Tuhan, isi hidup kita dengan suaranya Tuhan, pimpinan Tuhan. Kita berdiam diri. Waktu kita lemah, kita menghabisi kedagingan kita akan bisa dengar suara Tuhan lebih jelas. Dengan caranya sendiri yang unik pada setiap orang, teman-teman. Yang ketiga, alasan puasa adalah restoration atau pemulihan. Banyak relasi-relasi yang rusak, baik kita dengan sesama atau mungkin komunitas kita itu komunitas di gereja ya, misalkan pemuda atau remaja itu masih jauh dari yang diharapkan Tuhan. Kita masih kecewa dengan komunitas kita. Kita bisa berpuasa untuk diri kita, relasi diri kita dengan orang lain. Juga kita bisa berpuasa untuk komunitas kita supaya komunitas kita ini berdampak gitu secara internal dan eksternal. Jadi sebuah pemulihan diri, relasi, dan komunitas, teman-teman. Nah, inilah alasan penting, 3 alasan penting puasa, yaitu repentance, pertobatan, revelation, pewahyuan dari Tuhan, ketiga adalah restoration, pemulihan. Selamat berpuasa dengan pikiran yang benar dan perasaan yang benar, perasaan yang berbelas kasih pada Tuhan dan sesama. God bless you, teman-teman.